melakukan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Impi, bangun Impi. Impi ini hari Minggu, Impi. Emangnya kita mau kemana? Kan kita mau ibadah Minggu, Impi. Ibadah Minggu? Iya, hari ini tuh malas. nggak boleh malas. Ini tuh Kak Maureen loh yang bawa firmannya. Iya, Kakak Maureen. Halo Bisi, halo Impi. Halo Kakak. Kakak. Impi malas ibadah, Kak. Loh, ayo Impi, kita harus rajin ibadah. Wah, Teman udah nunggu loh, ayo. Ya bisa, yuk. Aku ikut. Iya, ayo kita ibadah. Ayo. Selamat hari Minggu, apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Untuk memulai ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Mari Kawan-Kawan. Mari kawan-kawanku, puji Tuhan Allahmu, puji Yesus penebus, puji juga Roh Kudus. Mari kawan-kawanku, puji Tuhan Allahmu, puji Yesus penebus, puji juga Roh Kudus. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, mari kita siapkan hati. Untuk itu, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami, merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum itu mari kita membaca dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya.
Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita di hari Minggu ini adalah membahas tentang I-M-A-N, iman. Adik-adik, ketika adik-adik bertemu dengan seseorang yang baru pertama kali dilihat, bagaimana kira-kira rasanya? Mungkin ada adik-adik yang merasakan bingung. Ini siapa ya? Atau ada adik-adik yang merasakan takut dan kemudian lari. Ayo, apa ada yang merasakan seperti itu? Tetapi kemudian rasanya berbeda apabila adik-adik berjumpa dengan seseorang yang sudah dikenal. Pasti adik-adik tidak lagi takut dan bingung kan? Bahkan adik-adik mau langsung diajak berbicara atau bermain bersama. Nah, itu karena adik-adik telah percaya dengan orang-orang yang dikenal itu. Nah, coba adik-adik sebutkan siapa saja orang-orang yang adik-adik percaya. Ya, ada papa, mama, kakak, adik. Ya, ada opa, oma, om, tante. Pasti adik-adik sering berbicara dan bermain bersama mereka kan? Atau ketika mama dan papa sedang menyuruh, maka adik-adik akan melakukannya kan? Itu semua dikarenakan adik-adik percaya sehingga mau melakukannya. Seperti juga tokoh-tokoh di minggu ini. Ada Habel, Henok, dan Nuh yang percaya kepada Allah sehingga melakukan yang Allah kehendaki. Tapi adik-adik, ini bukan sekedar percaya yang biasa loh. Karena ini percaya yang ditujukan kepada Allah. Untuk itu disebut iman. Seperti pembacaan kita di ayatnya yang pertama, berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, itu yang disebut dengan iman. Mari sekarang kita belajar bagaimana teladan iman dari yang pertama adalah dari Habel. Adik-adik, siapa yang masih ingat kisah korban Habel yang diterima oleh Allah? Iya, jadi karena iman Habel kepada Allah, maka Habel memberikan bagian yang terbaik kepada Allah. Contoh berikutnya yang disebutkan adalah Henok. Henok diangkat oleh Allah sehingga tidak mengalami kematian. Dikarenakan iman Henok kepada Allah, maka Henok hidup dengar-dengar perintah Allah. Meskipun orang-orang di sekitarnya saat itu hidup dengan cara yang tidak benar. Tokoh selanjutnya adalah Nabi Nuh. Adik-adik pasti juga masih ingat kisah tentang Nabi Nuh ya. Allah menyuruh Nuh untuk membuat kapal besar. Nah, bukankah kapal itu berfungsi di perairan, di laut? Iya kan adik-adik? Tapi ketika Nuh membuat kapal, keadaan di sekitarnya itu kering, daratan. Tapi Nuh dengan imannya kepada Allah, meskipun belum melihat lautan, Nuh tetap fokus mengerjakan yang Allah perintahkan, yaitu buat kapal yang besar. Begitulah adik-adik, seperti Habel, Henok, dan Nuh yang memiliki iman kepada Allah, maka kita semua juga harus memiliki iman kepada Allah, percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimana untuk beriman kepada Allah? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui sikap rajin berdoa, rajin beribadah, dan setia melakukan firman Tuhan. Seperti Henok yang hidupnya berkenan sehingga Tuhan senang kepada Henok. Lalu seperti Habel yang memberikan korban yang terbaik. Maka mari adik-adik kita juga bertekad, kita berjanji untuk memberikan yang terbaik juga dengan cara belajar yang rajin,
menghormati orang tua, kakak, adik dengan berbicara yang sopan. Begitu juga berbuat baik, yaitu selalu bersikap jujur, tidak bohong-bohong. Nah, di masa pandemi seperti sekarang, juga bertekad berjanji untuk menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan ya, jangan lupa selalu menggunakan masker. Nah, meskipun segala upaya yang kita lakukan yang berbuat baik itu tadi belum ada hasilnya, atau kita belum melihat apa yang akan terjadi nanti, tetapi ingat, seperti teladan dari Nabi Nuh yang tetap fokus, tetap setia mengerjakan yang Tuhan perintahkan. Karena dengan iman, adik-adik dan kita semua yakin Allah memberikan kekuatan untuk adik-adik dan kita semua melalui semua kesulitan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan perenungan firman Tuhan di minggu ini berdasarkan kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 7. Namun, sebelum berakhir, kakak punya sedikit kuis. Coba adik-adik bantu jawab ya. Yuk kita coba lihat bagaimana kuisnya. Kuis nomor 1. Apa tema kita minggu ini? A. Iman. B. Amin. Apa jawabannya adik-adik? Iya benar. Tema kita minggu ini adalah iman. Kuis nomor 2. Siapa tokoh Alkitab yang menjadi teladan di minggu ini? A. Habel, Henok, Nuh. B. Musa, Yosua, Adam. Jawabannya? Iya benar. Jawabannya yang menjadi tokoh Alkitab menjadi teladan di minggu ini adalah Habel, Henok, dan Nuh. Soal nomor 3. Bagaimana cara beriman kepada Allah? A. Rajin berdoa dan beribadah. B. Belajar yang rajin. C. Berbicara dengan sopan. D. Bersikap jujur. E. Menjaga kesehatan, rajin cuci tangan dan pakai masker. Atau F. Semua pilihan benar. Iya, benar adik-adik. Semua pilihan benar. Dengan itu kita bisa menunjukkan, mewujudkan cara beriman kepada Allah. Ya, adik-adik hebat semua bisa menjawab dengan benar. Itu berarti adik-adik sudah memahami firman Tuhan dan siap untuk melakukannya. Ayo adik-adik, semangat memberikan yang terbaik sebagai wujud iman kita kepada Allah. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun
Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung. Terima kasih kami boleh merenungkan firman Tuhan yang boleh dibagikan. Kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan, mengikuti kehendak yang ingin Engkau ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam ibadah di minggu depan. Wah, aku senang banget Kakak Bisi. Ya kan? Hari ini ketemu Kakak Maureen.